Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triseptiani. Saya dari Prodi D4 Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi kayu dan konstruksi batu bata. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konstruksi kayu. Kayu merupakan salah satu bahan alami yang paling umum digunakan sebagai bahan bangunan. Hal ini dikarenakan kayu merupakan bahan yang mudah dibentuk dan cocok untuk berbagai benda. Sebagai bahan blok bangunan, kayu dapat digunakan mulai dari atap hingga berbagai jenis atap. Sebagai bahan untuk fasad bangunan, furnitur, lantai, penutup, dinding, dan lainnya. Jenis-jenis kayu untuk konstruksi. Yang pertama kayu jati, kayu kelapa atau gelugu, kayu kamper, kayu bengkirai, kayu merbau, kayu ulin, kayu gelam, kayu meranti, kayu akasia, kayu balau atau selangan batu, kayu trembesi, kayu cendana, kayu albasia, kayu eboni, kayu sungkai, kayu mahoni, dan kayu sonokeling. Keawetan kayu dapat dilihat dari beberapa pengukuran di antaranya. Yang pertama, kayu berada di tanah lembab. Yang kedua, kayu berada di tempat yang tidak terlindung namun air tidak dapat masuk ke dalam tempat penyimpanan. Yang ketiga, kayu berada di tempat yang terlindung. Yang keempat, kayu berada di tempat yang terlindung dan dipelihara, serta daya tahan kayu terhadap kerayap dan serangga diamati. Yang kelima, kayu dimakan oleh rayap. Yang keenam, kayu dimakan oleh serangga lain seperti kumbang. Ini merupakan jenis kayu yang termasuk ke dalam masing-masing kelas keawetan kayu. Yang pertama kelas 1, kayu jati, sonokeling, ulin, dan lain-lain. Yang kedua kelas 2, kayu bungur, akasia, rasamala, dan lain-lain. Kelas 3, kayu pinus, meranti merah, sungkai, dan lain-lain. Kelas 4, kayu jeunjing, benuang, sengon, dan lain-lain. Kelas 5, kayu balsa, kenanga, bangkali, dan lain-lain. Sambungan kayu adalah salah satu hasil proses pengolahan kayu yang melibatkan penggunaan sedikitnya dua bagian kayu untuk disambungkan agar menghasilkan bentuk atau sistem yang lebih kompleks. Beberapa jenis sambungan memerlukan lem atau adhesif, sedangkan beberapa yang lain hanya memerlukan elemen kayu saja. Perhitungannya, ukuran kayu biasanya yang disebut adalah dimensi lebar dikali tinggi, sedangkan dimensi panjangnya jarang diucapkan. Jika ada kayu berukuran 4/6, yang dimaksud adalah lebar 4 cm dan tinggi 6 cm. Maka untuk mengetahui jumlah kayu dalam 1 kubik terlebih dahulu, semua harus dikonversi dalam ukuran yang sama. Misalnya dalam kasus di atas, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Ini untuk cara menghitungnya. Dan untuk mendapat ukuran 1 meter kubik dibutuhkan 104 batang kayu. Dengan arti lain, untuk 1 meter kubik kayu ukuran 4x6 x 400 cm berjumlah 104 kayu. Cara menghitung kayu per kubik bisa juga dipersingkat dengan cara kubikasi dapat dikonversi menjadi satuan meter dengan nilai 10.000 seperti berikut. Bisa dilihat desimal di atas 0,5 akan dilakukan pembulatan nilainya. Konstruksi batu bata. Batu bata adalah sebuah gumpalan batu yang dibuat dari campuran tanah liat dan tanah abu yang dibakar dan dibentuk seperti balok sebagai bahan pokok membuat suatu bangunan ataupun konstruksi. Bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan batu bata semakin menurun. Munculnya material-material baru seperti gipsum dan bambu yang telah diolah cenderung lebih dipilih karena memiliki harga lebih murah dan secara arsitektur lebih indah. Ukuran batu bata biasanya memiliki rentang dimensi ukuran yang panjangnya 19-20 cm, lebarnya 9-12 cm, dan tebalnya mungkin 5-6 cm. Nah, untuk pasangan batu bata adalah batu bata yang disusun sedemikian rupa dengan menggunakan campuran adukan pasir dan semen. Teknik pemasangan batu bata tersebut membentuk konstruksi utuh pada bangunan. Pemasangan batu bata pada dinding rumah merupakan pekerjaan yang mudah namun membutuhkan keahlian dan ketelitian. Ini pasangan batu bata ada berbagai macam. Yang pertama pasangan bata trasram, yang kedua pasangan bata satu batu, yang ketiga pasangan bata setengah atau 1/2, yang keempat pasangan bata 1/3, yang kelima pasangan bata 1/4, keenam pasangan bata rolak. Terakhir ini ada pasangan bata per meter persegi. Untuk hitungan batu bata di sini bisa dilihat ukuran luas batu bata merah per buahnya itu 17 cm dikali 6 cm sama dengan 102 cm persegi.
Yang kedua, lalu konversikan ukuran luas batu bata dengan satuan cm tersebut menjadi meter persegi. Lalu konversikan ukuran luas batu bata dengan satuan cm tersebut menjadi meter persegi. 102 cm itu bisa menjadi 0,0102 meter persegi. Maka untuk mengetahui total batu bata yang dibutuhkan di setiap ukuran luas 1 meter perseginya, tinggal dibagi saja dengan nilai yang sudah dikonversikan tadi. Jadi, 1 meter persegi dibagi 0,0102 meter persegi sama dengan 98,04 buah batu bata merah. Dan itu berarti total kebutuhan batu bata merah di setiap per meter perseginya adalah 98,04. Dibulatkan menjadi 98 buah batu bata yang harus dipersiapkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.